Oke, halo teman-teman, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini. Hari ini kita bakal belajar apa, Pak? Hari ini kita akan belajar terkait faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik atau teman-teman udah belajar ya terkait hukum permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, dan lain-lain. Dan di video ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, next kita lanjut. Kita mulai pelajarannya. Yang pertama, nah sebelum kita masuk ke pelajaran ya teman-teman ya, ke materi, Bapak mau nanya nih, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian itu melihat gambar di samping? Iya, gambar itu adalah gambar soal kenaikan harga BBM. Nah, Bapak ada pertanyaan lagi nih. Oke, next, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar yang kurang lebih sama ya kayak gambar yang tadi. Dan pertanyaan Bapak juga masih sama. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian ngelihat gambar yang ada di samping? Iya, soal kenaikan harga minyak goreng. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harga minyak goreng dan harga BBM itu bisa naik? Terus apa sih ngaruhnya harga minyak goreng dan harga BBM itu naik? Nah, ini bakal kita pelajarin di video kali ini. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke video atau ke pembelajaran terkait faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, Bapak coba mau flashback terkait hukum permintaan itu sendiri. Nah, hukum permintaan itu sendiri apa, teman-teman? Ya, apabila harga suatu barang itu tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Nah, untuk contoh kurvanya ada di kanan bawah ini ya. Kita lihat kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dilihat nih di sini ada harga tinggi, jumlah permintaannya sedikit, dan sebaliknya ada harga barang rendah, jumlah permintaannya banyak. Oke, itu tadi hukum permintaan ya. Next, ke hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini berbanding terbalik atau bertolak belakang sama hukum permintaan tadi, teman-teman. Kalau hukum penawaran ini, apabila harga suatu barang itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan banyak. Dan kurvanya bergerak dari dari kiri bawah ke kanan atas. Iya, masih ingat ya teman-teman ya terkait hukum permintaan dan hukum penawaran ini. Oke, kita lanjut. Kita bakal masuk ke faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama harga barang itu sendiri. Nah, seperti hukum permintaan tadi teman-teman, jika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang dibeli juga jadi sedikit. Misal, kita beli telur nih yang harganya sebelumnya sekilo 10.000, naik sekilo itu 15.000. Nah, berarti kan kita nggak bisa ya beli telur sekilo harga 15.000, sedangkan uang kita tetap 10.000. Maka dari itu kita mau nggak mau harus mengurangi jumlah telur yang kita beli. Yang tadinya kita beli itu 1 kilo berkurang menjadi setengah kilo. Nah, itu contohnya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ada pendapatan konsumen. Nah, contohnya ini pendapatan konsumen ketika teman-teman dikasih uang jajan 10.000 oleh orang tua teman-teman, teman-teman atau adik-adik bisa beli makanan dan minuman. Tapi ketika uang jajan teman-teman dipangkas, teman-teman pasti harus ngorbanin kan mau beli makanan atau minuman aja. Nah, itu adalah contoh yang sehari-hari ya yang kita rasain sendiri mungkin di faktor pendapatan konsumen ini. Nah, contohnya yang lain ini juga mungkin ada telur. Dengan uang 10.000 kita bisa beli 5 butir telur. Kemudian dengan uang 15.000 kita bisa beli 7 butir telur. Terus dengan uang 7.000 telur yang kita beli akan lebih banyak atau lebih sedikit? Iya, benar, lebih sedikit. Oke, selanjutnya barang lain yang berkaitan. Nah, di barang lain yang berkaitan ini ada dua kondisi ya teman-teman ya. Kondisi pertama,
apabila ada sebuah barang yang harganya turun, lalu permintaan dari barang lain tuh juga ikut turun. Contohnya apa, Kak? Contohnya nih, kopi sama gula. Misal kopi dan teh. Misal nih harga teh turun, pasti yang minta kopi itu juga akan turun. Kenapa, Kak? Kok bisa? Kan yang turun harga teh. Nah, ketika harga teh turun, orang-orang yang biasanya minum kopi akan minum teh, dan permintaan dari kopi akan menurun karena orang-orang pada minum teh. Nah, di kondisi kedua, apabila ada harga barang yang turun, lalu permintaan atas barang lain meningkat. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika harga mobil biasanya 100 juta nih, terus turun jadi 50 juta, setengah harga. Oh, orang-orang langsung jadi pada beli tuh, pada beli mobil semuanya karena harga mobil lagi turun. Terus dampaknya gimana, Pak? Dampaknya permintaan barang lain meningkat. Jadinya karena banyak orang yang beli mobil, otomatis banyak juga orang yang akan beli bahan bakar atau bensin. Nah, itu contoh dari barang lain yang berkaitan yang akan mempengaruhi permintaan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada selera konsumen. Nah, untuk selera konsumen ini sifatnya ini ya individu, ya sifat alami manusia gitu. Ketika satu kelas, di kelas kalian itu lebih banyak orang yang suka Indomie goreng, otomatis permintaan Indomie goreng akan jauh lebih banyak daripada Indomie kuah. Oke, itu contoh untuk selera konsumen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, apa sih, Kak, faktor yang mempengaruhi penawaran? Apa sih, Pak, faktornya? Oke, kita pelajarin sekarang. Yang pertama sama kayak faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri. Sesuai hukum penawaran ya tadi ya adik-adik ya teman-teman, ketika harga barang itu tinggi, maka barang yang akan ditawarkan juga akan menjadi lebih banyak. Iya, pinter ya. Jadi harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi, Pak? Nah, selanjutnya ada biaya produksi. Nah, maksudnya apa nih, Pak? Kok biaya produksi mempengaruhi penawaran? Nah, kita lihat ya, ada 3 gambar nih di sini. Gula, teh, dan es teh. Untuk bikin 11 es teh, untuk bikin 20 gelas es teh, kita perlu 1 kilogram gula dan 1 kantung teh. Kemudian, harga gula naik dan kita nggak menambah biaya produksinya. Jadinya kita mengurangi pembelian gula. Yang tadinya kita beli gula 1 kilo, itu kita cuma beli setengah kilo. Nah, dari setengah kilo gula ini, kita nggak bisa dapat 20 gelas. Es teh yang jadi itu cuma 10 gelas. Nah, jadinya faktor harga biaya produksi ini juga mempengaruhi barang yang ditawarkan. Contohnya apa? Ya ini tadi. Ketika salah satu barang baku itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang atau jumlah es teh yang akan dihasilkan menjadi lebih sedikit. Iya. Terus selanjutnya ada teknologi. Nah, teman-teman atau adik-adik mungkin pernah ya atau lihat gitu. Ada jajanan yang dibungkusnya itu rapi, ada jajanan yang dibungkusnya dengan kemasan-kemasan yang pas gitu, rapih gitu. Kayak contohnya Yakult atau Milkuat yang punya botol dengan bentuknya sendiri. Bisa nggak ya kira-kira manusia itu bikin botol-botol itu dalam waktu yang sebentar dan dalam jumlah yang banyak? Mungkin bisa, tapi perlu banyak manusia. Kalau perlu banyak manusia, berarti kita juga perlu banyak ngeluarin
uang untuk membayar gaji mereka. Terus gimana caranya untuk mengganti eh, permasalahan gaji manusia tersebut? Pakailah teknologi. Nah, teknologi ini yang akan mempengaruhi jumlah penawaran. Kok bisa, Pak? Karena mesin-mesin itu bisa membuat atau memproduksi jauh lebih banyak dengan waktu yang singkat. Sehingga barang yang akan ditawarkan juga pasti lebih banyak serta harganya juga lebih murah. Karena tidak ada biaya atau beban gaji yang perlu dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Nah, selanjutnya ada ekspektasi penjual. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, adik-adik ya, gambar terkait minyak goreng ini ternyata ada penimbun. Nah, kenapa sih penimbun itu jahat banget sampai menimbun minyak goreng gitu? Jadi, penjual biasanya akan menyimpan barangnya ketika harga barang tersebut lagi turun dan akan menjualnya kembali ketika harga barang itu sedang tinggi. Ini seperti bunyi hukum permintaan ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini ada kejahatan atau kecurangan dari beberapa oknum yang dia menimbun, dia menyimpan sampai kondisi sampai pasokan atau stok dari minyak goreng itu sedikit, lalu dia keluar dengan menjual minyak goreng dan dengan harga yang tinggi, mahal gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada subsidi dan pajak. Nah, subsidi dan pajak yang diberikan pemerintah ini juga akan mempengaruhi harga barang. Nah, kalau harga barang itu berubah, maka penawaran atau permintaan itu juga akan berubah. Contohnya ya BBM ini. BBM ini sebelumnya dikasih oleh pemerintah itu pajaknya 10.000. Jadi kita cukup bayar 5.000 aja. Karena seliter bensin itu harganya 15.000, kita disubsidi pemerintah seliternya itu 10.000. Ya udah, berarti kita tinggal bayar berapa untuk membeli 1 liter bensin? Tinggal bayar 5.000. Karena apa? Karena 10.000-nya udah disubsidi. Nah, terus tiba-tiba pemerintah ngurangin subsidinya, yang sebelumnya dikasih subsidi 10.000, cuman dikasih subsidi 7.000, berkurang 3.000. Berarti kita juga harus nambah 3.000 untuk membeli 1 liter bensin. Dan itu yang membuat penawaran berubah. Begitupun pajak. Ketika kita makan di restoran dan ada pajaknya, pasti kita akan mengurangi ya makan di restoran itu. Oh, kita cari restoran aja yang nggak ada pajaknya, biar kita nggak terlalu bayar mahal. Nah, pajak dan subsidi ini juga mempengaruhi jumlah penawaran. Oke, hari ini gitu aja ya adik-adik teman-teman. Di video ini kita belajar tentang faktor apa aja sih yang bisa, yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.